Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rahayu SPDI. Saya sebagai guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMAN 1 Sukaraja, Kabupaten Sukabumi. Pada kesempatan hari ini, saya akan membuat video mengenai pembahasan pemecahan masalah tentang rendahnya kemampuan membaca Al-Quran di kelas 10. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan tentang profil organisasi SMAN 1 Sukaraja. NPSN 20202250. Alamat berada pada Jalan Muhammad Haji Khalil nomor 261 terakreditasi A. SMAN 1 Sukaraja dikepalai oleh Bapak Haji Ade Ruslanurdin, SPD MSI. Pada tahun ini, SMAN 1 Sukaraja melaksanakan 2 kurikulum. Yang pertama adalah kurikulum terbaru, kurikulum merdeka. Pada kelas 10 dan kurikulum 2013 yang masih digunakan oleh kelas 11 dan kelas 12. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan sebelumnya, permasalahan yang saya angkat pada kesempatan kali ini adalah mengenai rendahnya kemampuan peserta didik dalam membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Dan pemecahan masalah yang saya tawarkan adalah dengan penggunaan video pembelajaran aplikasi baca Al-Quran metode Tartil sebagai bahan media pembelajaran interaktif. Saya informasikan bahwa aplikasi bacaan Al-Quran metode Tartil ini bisa diakses dan di-download dengan mudah di Play Store. Selanjutnya, saya akan menyampaikan tentang identifikasi isu. Yang pertama, menyelesaikan permasalahan peserta didik yang belum lancar membaca Al-Quran. Yang kedua, menyelesaikan permasalahan peserta didik yang belum membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah tajwid dan makhrajul huruf dengan benar. Yang ketiga adalah memberikan gambaran hukum tajwid dan makhrajul huruf. Untuk poin 3 ini tidak akan dibahas dalam kesempatan kali ini karena sebelumnya sudah dibuatkan video pembelajarannya yang sudah saya uploadkan di IKI, di laporan IKI bulan sebelumnya. Jadi saya akan membahas poin ke-1 dan poin ke-2 saja. Analisis masalah atau akar masalah yang menyebabkan rendahnya kemampuan peserta didik dalam membaca Al-Quran, sebagaimana sebelumnya saya sudah melaksanakan tes awal terlebih dahulu, di mana setelah tes awal didapatkan data ternyata bisa disimpulkan hanya 27% peserta didik yang kemampuan membaca Al-Quran dari aspek tajwidnya sudah baik.
dan baik sekali, sedangkan sisanya masih dalam kategori cukup baik dan kurang. Bahkan ada yang beberapa masih tidak mengenal huruf hijaiyah. Sehingga dapat disimpulkan masih ada 47% lagi peserta didik yang masih berkategori cukup baik dan kurang baik pada aspek makhrajul huruf dalam kemampuan membaca Al-Quran. Setelah dilaksanakan tes awal, saya melakukan wawancara juga kepada peserta didik yang bersangkutan, terutama yang memiliki kendala atau permasalahan masih rendahnya tingkat kemampuan dalam membaca Al-Quran. Yang pertama, bisa saya simpulkan bahwa penyebab dari permasalahan tersebut adalah peserta didik rata-rata mereka sudah lama berhenti belajar membaca Al-Quran karena di lingkungannya tidak ada yang bisa dijadikan tempat untuk belajar, bahkan keluarganya tidak ada yang bisa untuk membimbing dan mengajari mereka. Yang kedua, latar belakang keluarga juga tidak bisa mengajari karena berbagai alasan, bisa karena memang secara kemampuan orang tuanya memang tidak memiliki kemampuan untuk mengajar, membaca Al-Quran, atau mungkin ada yang sudah memiliki tetapi tidak memiliki waktu atau kesempatan untuk mengajarkannya kepada anaknya. Yang ketiga, dikarenakan peserta didik tersebut belum menguasai tentang hukum tajwid, karena sudah lama tidak mengkaji Al-Quran kembali melalui bimbingan guru, sehingga penguasaannya berkurang seiring waktu karena jarang dipraktikkan dan lupa. Dan yang ketiga, tentu saja sebagai guru PAI juga memiliki keterbatasan alokasi waktu dalam pembelajaran PAI, khususnya bab Quran hadis tentang membaca Al-Quran, karena masih banyak materi yang harus disampaikan, bukan hanya mengenai materi Quran saja. Jadi kalau hanya untuk mengandalkan jam pelajaran, itu tidak memungkinkan untuk bisa mengajarkan peserta didik kemampuan baca Al-Quran atau meningkatkan kemampuan peserta didik. Jika kondisi ini dibiarkan begitu saja, maka dampak dikhawatirkan yang terjadi di masa yang akan datang, tentu saja kemampuan baca peserta didik akan tetap rendah, bahkan jika dilakukan pembiaran, bisa terjadi buta huruf Al-Quran di kalangan generasi muda, dan itu tentu saja sangat mengkhawatirkan dan miris sekali, terutama untuk guru pendidikan agama Islam. Yang kedua, semakin menurunnya minat baca Al-Quran peserta didik karena ketidakmampuan membaca, sehingga motivasi atau daya tarik membaca Al-Quran peserta didik itu semakin rendah. Mereka lebih senang membaca hal lain dibandingkan membaca Al-Quran. Yang ketiga, tentu saja semakin jauhnya peserta didik dan nilai Al-Quran yang dikhawatirkan menimbulkan degradasi moral, akhlak, dan karakter. Gagasan pemecahan masalah yang saya tawarkan itu ada 4. Yang pertama, pengelompokan peserta didik sesuai dengan tingkat kemampuan untuk memudahkan pengajaran. Ini saya lakukan ketika mengidentifikasi kemampuan awal atau tes awal membaca Al-Quran. Di sana saya mengelompokkan peserta didik menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah kelompok yang memang sudah memiliki kemampuan yang bagus dalam membaca Al-Quran, baik dalam segi kaidah ataupun makhrajul huruf. Kelompok kedua itu adalah yang sudah mengenal huruf, tetapi belum menguasai kaidah makhrajul huruf dan tajwid dengan baik. Yang ketiga itu memang kelompok yang bahkan ada beberapa huruf hijaiyah yang belum mereka ketahui. Yang kedua adalah memberikan bahan tayang interaktif dengan aplikasi belajar baca Al-Quran metode Tartil. Di mana di sini saya menghimbau peserta didik untuk mendownload aplikasi di Play Store
aplikasi tentang belajar membaca Al-Quran yang namanya Belajar Baca Al-Quran Metode Tartil. Aplikasi ini merupakan aplikasi baca Al-Quran yang interaktif, bagus, menarik, sehingga diharapkan dengan bantuan aplikasi ini peserta didik akan semakin semangat untuk belajar mandiri membaca Al-Quran di rumah. Yang ketiga, menginstruksikan peserta didik untuk belajar membaca Al-Quran secara mandiri dengan bantuan aplikasi belajar Al-Quran metode tartil, sebagaimana tadi yang sudah dijelaskan. Yang terakhir adalah mengontrol perkembangan kemampuan peserta didik melalui lembar laporan perkembangan membaca Al-Quran berbentuk Google Form. Jadi selain menginstruksikan kepada peserta didik untuk belajar secara mandiri di rumah dengan aplikasi yang sudah dianjurkan, sebagai guru juga harus mengontrol perkembangan dari peserta didik dari hari ke hari, minggu ke minggunya, sehingga diharapkan adanya peningkatan kemampuan peserta didik dalam membaca Al-Quran baik dari segi tajwid ataupun mahrajul huruf. Nah, alur kegiatan pelaksanaan dari pemecahan masalah tersebut tentu saja yang pertama adalah menyusun administrasi dulu, yang kedua melaksanakan tes awal yang sudah dilaksanakan. Yang ketiga, pembuatan bahan ajar. Bahan ajar bisa dilihat, diakses di Iki bulan kemarin sudah saya uploadkan. Yang keempat, pelaksanaan kegiatannya, aktualisasi. Terus yang terakhir tentu saja tes akhir atau evaluasi untuk melihat apakah ada progresnya ke arah positif atau adanya peningkatan dari kemampuan peserta didik tersebut. Yang pertama tadi sudah dijelaskan adalah menyusun administrasi. Yang pertama yang saya lakukan adalah tentu saja konsultasi dengan mentor. Di sini adalah tentu saja guru PAI senior, menyusun RPP, membuat instrumen penilaian, eviden yang dihasilkan tentu saja draft RPP, draft instrumen penilaian, dan form kegiatan mandiri yang diberikan kepada siswa setiap harinya. Yang selanjutnya adalah pembuatan media pembelajarannya, ini sudah saya lakukan. Yang pertama, sebelum membuatnya, saya membuat skenario dulu atau storyboard video, terus saya mensosialisasikannya kepada teman sejawat untuk menilai apakah video tersebut sudah cukup mumpuni untuk diberikan kepada siswa atau tidak. Evidence-nya tentu saja draft skenario dan dokumentasi foto kegiatan. Nah, pelaksanaan tes awal ini dilaksanakan kepada siswa dan menghasilkan nilai awalnya. Pelaksanaan kegiatannya ini bisa dua cara, bisa dengan online atau dengan tatap muka, tapi lebih efektif itu tatap muka pembelajarannya agar mudah untuk mengawasi, mengontrol, dan membimbing alur pelaksanaan kegiatan pembelajarannya. Selama proses pembelajaran itu, dalam beberapa pertemuan, saya melakukan observasi, mencatat nilai seperti antusiasme si peserta didik dalam proses pembelajaran, keaktifan mereka. Terus tentu saja mengecek form kegiatan mandiri selama siswa belajar di rumah untuk melihat apakah siswa melaksanakannya atau tidak. Kan tidak sedikit mungkin peserta didik yang
tidak mengindahkan himbauan tersebut. Nah, setelah beberapa kali pertemuan untuk pelaksanaan kegiatan pembelajaran, dilaksanakanlah tes akhir. Diharapkan dari hasil kegiatan tersebut pemecahan terhadap permasalahan yang dihadapi. Media pembelajaran berupa video dan aplikasi baca Al-Quran, media taktil itu bisa menjadikan pembelajaran itu lebih menyenangkan dan sistematis dengan tampilan gambar yang warna-warni dan memudahkan peserta didik mempraktikkan atau menirukan pelafalan huruf hijaiyah dan kaidah tajwid dengan aplikasi tersebut. Yang memang tampilannya itu menyajikan audio dan gambar sehingga kemampuan membaca peserta didik semakin meningkat dan semakin percaya diri untuk membaca Al-Quran. Demikian video yang bisa saya buat tentang pemecahan dari permasalahan yang saya temui ketika memberikan pembelajaran di kelas, terutama berkaitan dengan bab Al-Quran, yaitu membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah tajwid dan makhrajul huruf. Alhamdulillah setelah dilaksanakan walaupun tidak 100%, walaupun tidak semua peserta didik memperlihatkan progresi yang ke arah positif, tapi setidaknya awalnya peserta didik yang mungkin lupa atau tidak tahu dengan kaidah tajwid semakin paham dan semakin semangat untuk membaca Al-Quran terutama di rumah. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.